Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai membaca buku Spiritual Capital karya Dana Zohar dan Ian Marshall. Eh, kita akan mulai dari pembicaraan apa itu spiritual. Spiritual seringkali dikaitkan dengan agama atau pengalaman tentang Tuhan. Tetapi Dana Zohar dan Ian Marshall membicarakan dalam perspektif yang agak berbeda. Saya akan membacakan langsung apa yang ditulis oleh Dana Zohar pada halaman 62 dan 63. Saya tidak memaksudkan spiritual sebagai sesuatu yang berhubungan dengan agama atau sistem keyakinan teologis tertentu. Saya tidak berpikir bahwa perusahaan-perusahaan dapat menjadi lebih spiritual dengan mendirikan kuil di ruang tamu atau menyerukan karyawannya untuk berdoa. Istilah spiritual berasal dari bahasa Latin spiritus yang berarti sesuatu yang memberikan kehidupan atau vitalitas pada suatu sistem. Spiritualitas di sini dipandang sebagai peningkatan kualitas kehidupan di dunia ini, bukannya sebagai penitik beratan pada kehidupan ala para pendeta yang terlalu terfokus pada akhirat. Pada kutipan ini jelas terlihat bahwa spiritual yang dibicarakan oleh Dana Zohar dan Yad Marshall terkait dengan perusahaan, terkait dengan spiritual in work biasanya kayak gitu dalam manajemen perusahaan. Karena itu Dana Zohar tidak membicarakan spiritual dalam arti dalam logika agama tertentu, tapi dia menggunakan kata spiritual atau spiritus dalam arti generiknya, yaitu sesuatu yang memberi kehidupan. Dalam bahasa Indonesia kita mendengar atau sering menggunakan kata spirit yang artinya sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Nah, spiritualitas yang dimaksudkan oleh Dana Zohar adalah spiritualitas dalam makna itu, bukan terkait dengan agama tertentu, tetapi spiritualitas yang eh, dipandang dapat meningkatkan kualitas kehidupan di dunia ini. Dana Zohar secara jelas menyatakan bahwa spiritualitas yang dimaksud pada buku ini bukan sebagaimana spiritualitas para pendeta atau agamawan yang terlalu terfokus pada kehidupan akhirat. Nah, kita lihat pada halaman 63 terusannya, unsur spiritual dalam diri manusia membuat manusia bertanya, mengapa kita harus melakukan apa yang kita lakukan, dan membuat kita mencari cara-cara yang secara fundamental lebih baik. Itu pertanyaan spiritualitas. Mengapa kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita harus hidup seperti sekarang ini? Mengapa kita harus bersabar dengan kehidupan ini? Suasana kantor, mengapa kita harus bersabar dengan suasana rumah tangga? Mengapa kita harus melakukan apa yang kita lakukan di eh, dalam berteman misalnya dengan orang yang sebenarnya tidak baik, tapi kita tetap berteman dengan dia. Itu kemudian setelah itu kita juga terus-menerus mencari cara fundamental yang lebih baik untuk bisa melakukan apa yang kita lakukan. Saya sebagai dosen terus melakukan ini. Kenapa saya harus melakukan itu? Ketika mentok, saya terus-menerus mencari cara yang lebih baik untuk melakukan apa yang kita lakukan. Unsur spiritual membuat kita ingin agar hidup dan upaya kita memiliki arti, memiliki makna, menciptakan perubahan di dunia. Jadi, spiritual yang dimaksud oleh Dana Zohar adalah sesuatu yang membuat kita ingin hidup kita ini memiliki arti, memiliki makna. Sebagai pengajar, saya tidak sekedar mengajar, tetapi harus memberikan sesuatu yang berbeda. Menciptakan perubahan cara paham, menciptakan perubahan perilaku, menciptakan perubahan cara kita memandang kehidupan ini. Nah, kira-kira dalam kerangka itulah Dana Zohar merumuskan spiritual untuk perusahaan-perusahaan, yaitu spiritual yang memberikan hidup bagi karyawannya itu makna sehingga bisa menciptakan perubahan di dalam kehidupannya pribadi si karyawan itu dan di dalam perusahaan. Kita akan lihat eh, Dana Zohar memang menggunakan
spiritualitas ini dalam kerangka kapitalisme berkelanjutan. Eee, Kapitalisme tentu kita tahu adalah penggerak perekonomian, Eropa atau modern. Modern itu identik dengan, kapitalisme. Kita tahu dalam sejarah kapitalisme dimulai dari revolusi industri, kemudian revolusi Perancis, revolusi industri artinya muncul sejumlah pemilik modal yang menciptakan pola ekonomi yang baru. Kemudian pada revolusi Perancis kita tahu ada upaya untuk menjebol, untuk mengingkari, bahkan meruntuhkan feodalisme. Raja-raja diruntuhkan dengan semangat kebersamaan, pembebasan dan seterusnya. Yang itu secara kasar orang akan memaknainya sebagai munculnya kekuasaan rakyat. Tetapi dalam kerangka persaingan ekonomi, revolusi Prancis itu menunjukkan mulai munculnya kekuatan baru. Ketika raja diruntuhkan, kemudian kekuasaan di tangan rakyat, tentu bukan rakyat secara umum, tetapi eh, pemilik modal, para pedagang-pedagang yang kemudian menguasai kehidupan publik di Eropa. Dari situlah kemudian muncul kelas sosial baru, yaitu para pemilik modal, orang-orang kaya baru yang menghasilkan kekayaan dengan cara mengeksploitasi kehidupan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Nah, Dana Zohar mendedikasikan buku ini ditulis untuk kapitalisme berkelanjutan yang dapat menghasilkan kekayaan yang memelihara semua kebutuhan manusia kita. Eh, Kapitalisme itu intinya menghasilkan kekayaan, tetapi kapitalisme itu pada umumnya hanya untuk menghasilkan kekayaan dan lupa untuk memelihara semua kebutuhan manusia. Kebutuhan panjang manusia ini bisa jadi diabaikan dalam pengembangan kapitalisme. Misalnya penggunaan bahan bakar yang eh, berlebihan itu memang membuat kita bisa bergerak lebih cepat, membuat pabrik bisa berjalan dan menghasilkan sumber daya yang lebih murah. Tetapi ada resiko dalam penghasilan kekayaan itu, yaitu habisnya sumber daya alam, rusaknya alam, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita lihat apa yang ditulis Dana Zohar untuk menemukan arti atau untuk menjelaskan arti apa itu kapitalisme berkelanjutan. Bagi Dana Zohar ini ada tabel, ada kapitalisme pada umumnya, kemudian kapitalisme berkelanjutan. Kapitalisme pada umumnya memerosotkan sumber daya. Kayak tadi kita pakai minyak habis-habisan, batu bata habis-habisan, pada akhirnya sumber daya itu habis. Orang-orang mencari mencari uang habis-habisan sampai tenaganya habis, sampai tua, dan dia tidak mendapatkan apa-apa selain kemiskinan. Nah, kapitalisme berkelanjutan bagi Dana Zohar itu tidak memperosotkan sumber daya, tetapi memperkaya dan memperbaharui sumber daya. Jadi Zohar membayangkan jika kapitalisme itu bisa berkelanjutan, maka kapitalisme itu harus memperkaya dan memperbaharui sumber daya. Yang kedua, kapitalisme pada umumnya mengabaikan generasi mendatang. Sementara kapitalisme berkelanjutan melihat generasi mendatang sebagai stakeholders. Penggunaan bahan bakar misalnya, itu pada titik tertentu akan membuat bahan bakar itu habis karena dia tidak bisa diperbaharui. Itu ciri kapitalisme pada umumnya. Kalau memang bisa lakukan sekarang dan sekarang mendapatkan untung, maka lakukanlah sekarang tanpa mempertimbangkan bagaimana generasi mendatang. Alam rusak dan lain sebagainya untuk kepentingan mendapatkan keuntungan itu dilakukan. Yang penting sekarang kita untung. Sehingga kapitalisme pada umumnya itu mengabaikan generasi mendatang. Nah, bagi Dana Zohar dan Ian Marshall, kapitalisme berkelanjutan itu memiliki prinsip melihat generasi mendatang sebagai stakeholder.
Kapitalisme berkelanjutan harus memikirkan masa depan. Apa yang kita bangun hari ini bagaimanapun harus difikirkan bermanfaat bagi orang-orang di masa depan. Yang ketiga, kapitalisme pada umumnya menyebabkan despiritisasi personal. Eee, pada hidup di tengah kapitalisme sekarang ini, yang prinsipnya mendapatkan keuntungan dengan cara apapun, jika itu mungkin maka, mendapatkan keuntungan maka akan dilakukan pada kapitalisme pada umumnya. Itu membuat orang menjadi kehilangan spiritnya, orang menjadi buruh dan pada saat menjadi buruh maka prinsipnya adalah kerja, kerja, kerja saja, yang tersambung pada materi. Hidup tanpa materi tidak mungkin karena itu hidup harus terus-menerus menghasilkan materi. Pada kapitalisme pada umumnya, orang secara personal akan kehilangan spiritnya, jiwanya akan hilang. Nah, kapitalisme berkelanjutan yang dibayangkan oleh Zohar dan Marshall itu mengilhami personal untuk memasuki spiritualitasnya. Yang keempat, kapitalisme pada umumnya melahirkan kepemimpinan egoistik. Eh, Egoistik itu ya demi mendapatkan keuntungan, maka keuntungan yang berlebih, maka orang-orang akan terus-menerus mencoba untuk menguasai sumber-sumber ekonomi. Kenapa begitu? Karena sumber daya ekonomi ini, sumber daya alam ini terbatas. Karena itu orang-orang pada kapitalisme pada umumnya mencoba untuk menguasai itu dan ketakutan jika itu dikuasai oleh yang lainnya. Eee, itu kapitalisme pada umumnya. Sementara kapitalisme berkelanjutan yang dibayangkan oleh Marshall adalah, eee, menyikapi kepemimpinan sebagai panggilan jiwa. Orang menjadi pemimpin itu karena dia terpanggil untuk menyelamatkan. Ini mungkin seperti para nabi, para santo, para syekh itu, atau para kiai yang mengajar itu bukan untuk menguasai, tetapi dia terpanggil untuk melakukan itu. Nah, kapitalisme pada umumnya itu memicu stres. Ada banyak data yang menunjukkan orang-orang yang sibuk mencari uang itu tingkat stresnya sangat tinggi. Di Jepang konon ada banyak bunuh diri karena stres. Di Indonesia saya kira sudah mulai ada banyak orang yang bunuh diri atau paling tidak merusak hidupnya karena tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, sementara kapitalisme berkelanjutan itu dibayangkan dana Zohar dan Yad Marshall dapat mendatangkan kepuasan. Nah, kapitalisme pada umumnya menonjolkan kepentingan diri, sementara kapitalisme berkelanjutan menumbuhkan dedikasi. Kapitalisme pada umumnya menyulut terorisme dan kerusuhan, sementara kapitalisme berkelanjutan menanggulangi kesenjangan dan kemarahan. Jadi dalam kapitalisme itu niscaya ada kemarahan, terorisme yang menghasilkan terorisme dan kerusuhan. Di antaranya kenapa ada kemarahan? Karena ada persaingan, ada tingkat ekonomi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu ditanggulangi oleh spiritual. Kapitalisme pada umumnya menimbulkan ketakutan, sementara kapitalisme berkelanjutan melahirkan harapan. Nah, kita lihat yang dibayangkan oleh Dana Zohar dan Yar Marshall adalah mengobati kapitalisme yang selama ini menggerakkan dunia modern. Nah, di bawah saya kemukakan dari halaman 34 dan 35 kata Dana Zohar ada dua asumsi kapitalisme. Manusia pada dasarnya makhluk ekonomi yang memiliki kecenderungan alamiah untuk melakukan pertukaran barang dan jasa. Ini pemikiran Adam Smith bahwa manusia itu secara alamiah memiliki keinginan untuk menguntungkan dirinya. Eh, Tidak ada satupun orang yang tidak menginginkan mendapatkan keuntungan dirinya. Para penjual di pasar itu menjual harga, kalaupun dia bilang ini harga murah, itu tentu saja demi keuntungan dirinya. Minimal barangnya itu habis sehingga dia bisa memproduksi ulang. Atau bisa jadi barangnya itu sudah terlalu lama mengendap, kemudian ketika ada yang membeli dengan harga murah sekalipun, itu tidak rugi karena kalau barang itu
menumpuk itu pasti akan rugi. Jadi kebaikan apapun dalam kapitalisme itu demi kepentingan dirinya. Tidak ada satupun bagi Adam Smith orang yang berpikir sebaliknya atau dalam kapitalisme. Eee, dalam kerangka itu saya mengajar karena saya mendapatkan keuntungan, misalnya mendapatkan gaji. Anda kuliah karena Anda membayangkan setelah ini akan mendapatkan kesempatan-kesempatan baru yang membuat Anda memiliki keuntungan. Itu prinsip kapitalisme. Ini yang membuat kita memahami misalnya Eee, apa yang misal kenapa ada pabrik berdiri, kenapa sawah dihilangkan dan lain sebagainya, karena ada beberapa pihak yang menginginkan keuntungannya dan bisa jadi mengabaikan keuntungan orang lain, bahkan keuntungan generasi masa depan. Demi keuntungan, demi kecenderungan untuk melakukan pertukaran barang jasa demi keuntungan itu, ya, seperti yang terlihat pada prinsip yang kedua, asumsi yang kedua, manusia bertindak demi mengejar kepentingan rasionalnya sendiri, mengejar apa yang diprediksi akan menguntungkannya. Demi keuntungannya itu, maka pertukaran barang jasa dilakukan tanpa memikirkan apapun kecuali keuntungannya itu. Keuntungannya adalah tujuan utamanya. Kalau keuntungan sudah menjadi tujuan utama, maka segala hal yang lain tidak akan diperhatikan. Semua hal akan dikorbankan. Nah, dua prinsip kapitalisme kata Zohar ada yaitu yang pertama pencarian keuntungan demi keuntungan itu sendiri. Pursuit of profit for its own sake. Yang kedua, bisnis itu berhasil bila memaksimalkan keuntungan. Untung sama dengan laba bagi pemegang saham, ya, bagi pemilik modal itu. Nah, itu prinsip kapitalisme. Nah, prinsip kapitalisme inilah yang menghasilkan kapitalisme pada umumnya. Lalu Dana Zohar menginginkan atau membayangkan eh, kayaknya asik nih kalau ada kapitalisme berkelanjutan. Kayaknya kalau kapitalisme biasa yang pada umumnya ini dibiarkan akan menghasilkan bencana. Misalnya sumber daya menjadi habis, kemudian generasi yang mendatang tidak akan mendapatkan alam yang bisa dipakai karena sudah rusak semua, dieksploitasi oleh orang sama saat ini. Kemudian orang per orang semakin kritis karena tanpa spiritualitas, semakin gelisah, dan itu artinya masa depan menjadi semakin ngaco. Ditambah lagi ada persaingan antar perusahaan, antar orang demi mendapatkan materi karena egoistik dan itu artinya kerusuhan akan terjadi di mana-mana karena semua orang saling sikut untuk mendapatkan apa yang dianggapnya menguntungkan dan seterusnya karena itu Dana Zohar dan Ian Marshall membayangkan kita perlu kapitalisme berkelanjutan dan kapitalisme berkelanjutan itu bagi Dana Zohar bisa dibangun dengan spiritual. Tapi spiritual yang dimaksudkan adalah spiritual yang tadi terlepas dari agama atau spiritualitas pada umumnya. Dana Zohar pada halaman 73 sampai 74 menyatakan bahwa ada 4 motivasi yang menggerakkan kapitalisme dan bisnis saat ini, yaitu penonjolan diri atau kompetitivisasi, kemarahan, keserakahan, dan ketakutan. Ini analisanya Dana Zohar. Karena dua prinsip yang tadi bahwa kapitalisme itu mencari keuntungan demi keuntungan itu sendiri dan sesuatu itu berhasil bila memaksimalkan keuntungan, maka orang per orang di dunia kapitalis ini itu terdorong untuk melakukan atau terjebak dalam tindakan-tindakan menonjolkan diri, penuh kemarahan dan keserakahan. Penonjolan diri ini atau kompetitif adalah budaya kapitalisme yang saling memaksa orang per orang untuk bersaing demi mendapatkan keuntungan. Kan prinsip pertama tadi kapitalisme adalah mendapatkan keuntungan demi keuntungan. Orang kemudian sikut menyikut, kompetitif, saling menonjolkan diri di dunia ekonomi ini sangat terasa. Sialnya saat ini kompetitif ini saling menonjolkan diri, saling
menganggap saya lebih hebat karena itu saya lebih berhak, tidak cuma ditemukan di dunia ekonomi, di dunia dagang, tapi juga di tengah masyarakat kita. Mungkin di kampus juga terjadi gejala orang saling menonjolkan diri atau bahkan di organisasi keagamaan. Eee, karena saling menonjolkan diri, kemudian kemarahan menjadi mencuat. Begitu terjadi persaingan antar orang per orang, maka sementara misalnya sumber daya yang diperebutkan sangat sedikit, maka yang mendapatkan cuma sebagian orang saja, yang lainnya sebagian besar tidak akan mendapatkannya. Karena itu kemarahan mencuat. Orang-orang merasakan ketidakadilan, ketiadaan keadilan dan keterwakilan itu terasa kita dalam kehidupan kita. Orang kemudian kecewa karena merasa hanya menjadi pion dari sebuah permainan besar. Itu yang sering kita dengar hari-hari ini di media massa, ada protes-protes, ada sejumlah kebijakan yang kemudian dianggap sebagai ada permainan besar di belakangnya, rakyat dirugikan, kemudian ada segelintir orang yang menjadi pemain dari semua hal ini demi keuntungan mereka. Orang kemudian marah. Eee, kemudian selain kompetitif dan kemarahan, kapitalisme juga menghasilkan cara hidup yang penuh keserakahan. Kapitalisme menegaskan semakin banyak keuntungan itu semakin baik. Karena semakin banyak itu semakin baik, semakin banyak itu semakin benar, maka kita semua berlomba-lomba untuk mengumpulkan banyak hal, mengumpulkan banyak harta. Satu rumah, itu disyukuri tetapi belum selesai karena harus ada rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat, mobil pertama, mobil kedua, mobil keempat, dan seterusnya karena semakin banyak itu semakin menguntungkan. Tidak cuma itu, pujian misalnya pujian dari orang itu semakin banyak pujian, semakin baik, kita serakah atas pujian. Karena itu itu terlihat misalnya pada Facebook kita, pada Instagram kita, pada Twitter kita yang kita begitu serakah, ada banyak orang serakah minimal, bukan kita, yang menginginkan semakin banyak pujian semakin baik. Sehingga dia bisa melakukan apapun, menempelkan gambar apapun, agar banyak likers dan lain sebagainya. Berhasil dan baik bila mendapatkan laba yang banyak tanpa mempertimbangkan efek bagi yang lain atau alam. Itu serakah. Yang penting berhasil. Dan berhasil itu artinya mendapatkan laba yang banyak. Perkara ada orang yang dirugikan, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah mendapatkan keuntungan yang semakin banyak. Karena semakin banyak keuntungan, semakin baik. Nah, yang terakhir karena kompetitif, kemarahan, dan serakah, akhirnya muncul ketakutan pada diri kita, takut berbuat salah, takut jika tindakan kita itu akan membuat kita tidak mendapatkan keuntungan, tapi malah kita menjadi semakin miskin. Takut putusan kita membuat kita rugi. Takut cara berteman kita dengan siapa kita berteman membuat kita menjadi terpuruk, takut dicaci maki, takut dipecat. Karena itu kita menjadi penjilat yang indah, penjilat yang nikmat. Kita mencoba untuk membohongi diri kita sendiri karena kita takut keluar dari lingkaran yang membuat kita merasa mendapatkan keuntungan. Nah, ini gambaran Ian Marshall dan Dana Zohar tentang suasana kebatinan kapitalisme. Kompetitif, kemarahan, keserakahan, ketakutan. Saya akan bacakan analisa Dana Zohar pada halaman 73 sampai 74. Konsekuensi negatif yang muncul akibat motif-motif dan nilai-nilai sempit ini adalah menipisnya berbagai sumber daya, sikap mengabaikan, dan dengan demikian menimbulkan ancaman terhadap generasi-generasi masa depan, rasa hampa makna dan stres. Kemudian akhirnya melahirkan krisis kepemimpinan, dibelit oleh kepentingan diri yang korup,
yang dipersulit oleh ketidakpercayaan dan terorisme, memerosotkan standar moral masyarakat secara keseluruhan. Ya, kapitalisme membuat masyarakat kita membayangkan keberhasilan orang itu dari banyaknya harta, menghormati orang dari banyaknya harta, atau dari kepemilikan kekuasaan. Kita akhir-akhir ini misalnya mendengar satu istilah di media sosial namanya flexing. Eee, Flexing itu me me memamerkan kekayaan padahal itu bukan punyanya sendiri, dan itu diminati oleh banyak orang, dipuja oleh banyak orang, sehingga memiliki, followers atau likers yang banyak karena dia memamerkan kekayaannya. Eee, di di masyarakat kita itu sudah kelihatan sekali, kehormatan orang itu bukan pada muruah atau perbuatannya, tetapi pada dia punya harta atau enggak. Kita misalnya semakin hari semakin tidak peduli harta kita dari mana, orang memberi harta pada kita, misalnya hadiah dan lain sebagainya, kita tidak pernah peduli asal muasal dari harta itu, yang penting kita mendapatkan bayaran dari itu. Itu efek dari kapitalisme. Nah, kapitalisme seperti ini bagi Dana Zohar tidak bisa dibiarkan karena akan menghasilkan keruntuhan di dunia ini. Untuk itu Dana Zohar mengajukan satu utopia mungkin atau satu keinginan ideal tentang munculnya kapitalisme berkelanjutan. Nah, kenapa demikian? Kenapa kapitalisme yang lahir dari dunia modern menghasilkan kehidupan yang ngaco seperti itu? Eee, Dana Zohar bertanya seperti itu. Pertanyaan seperti ini membuat, Dana Zohar dan Marshall bagi saya persis seorang filsuf yang mencoba untuk mencari akar dari penyebab. Akar yang menjadi penyebab utama munculnya kapitalisme yang ngaco seperti itu, kapitalisme yang akan menghancurkan kehidupan, baik kehidupan alam atau kehidupan masyarakat. Bagi Dana Zohar, ini terjadi karena salah satunya tentu saja pemaknaan sempit terhadap makna kapital dan kekayaan. Kapital didefinisikan sebagai sesuatu yang memberikan kekayaan, laba, keuntungan, dan kekayaan. Itu kapital. Jadi kapitalisme adalah orang yang kaya, orang yang labanya banyak, banyak harta dan lain sebagainya, itu kapital. Kapitalisme berarti, cara berpikir yang menjadikan, kekayaan itu sebagai pusat, keuntungan itu sebagai inti dari kehidupan. Orang disebut hidup jika memiliki harta banyak dan keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Itu definisi sebelumnya. Definisi seperti ini bagi Dana Zohar dan Ian Marshall menjadi penyebab ngaconya kapitalisme dalam kehidupan kita. Lalu, kata Dana Zohar, kekayaan dimaknai dengan uang, sehingga kekayaan yang membuat dunia berputar adalah kekayaan material, dan laba yang dimaksudkan adalah laba material. Orang yang kaya itu artinya uangnya banyak, hartanya banyak. Orang yang beruntung itu artinya orang yang uangnya banyak juga. Dia mendapatkan uang, sisa uang dari kegiatannya. Eh, Cara pemaknaan seperti ini yang muncul dari cara pemaknaan yang keliru membuat kita misalnya tidak bisa mendapatkan nuansa makna. Misalnya dalam Al-Quran ada kata al-falah, itu keuntungan, orang yang beruntung. Siapakah al-falah dalam Al-Quran? Orang yang melaksanakan sholat misalnya, jadi kan hayya ala sholah, hayya ala al-falah. Bagi kapitalisme enggak kayak gitu. Orang yang beruntung adalah orang yang uangnya banyak. Orang yang setelah sholat dia mendapatkan uang itu baru untung besar. Dan lihatlah yang terjadi pada cara kita berpikir, bahkan dalam beragama, itu selalu dikaitkan dengan uang. Sholat duha menjadi lebih favorit ketimbang sholat sunnah yang lain karena dianggap akan meningkatkan laba. Ini berasal dari pemaknaan kapital sebagai kekayaan dan kekayaan itu sebagai
uang yang, banyak, yang numpuk. Nah, pasti ada pertanyaan, dari mana kita belajar kapitalisme dan pemaknaan wealth atau kekayaan seperti ini? Jawabannya karena pendidikan kita, pendidikan modern. Sistem kita sistem modern yang tanpa saringan sehingga, pemahaman atau pemaknaan seperti ini diam-diam masuk pada pikiran kita dan kita tidak pernah menyadarinya. Keuntungan, saya akan bacakan lagi, adalah sesuatu yang memberikan keuntungan materi, yakni keuntungan yang ditukar dengan uang atau berdasarkan kekuasaan untuk memanipulasi orang atau lingkungan demi memaksimalisasi kepentingan pemiliknya, kepentingan yang biasanya berbasis uang. Nah, itu disebut dengan keuntungan, uang atau kekuasaan yang kemudian dapat memanipulasi orang atau alam demi untuk mendapatkan uang. Itu, makna yang tersebar saat ini. Orang berebut menjadi dewan, misalnya menjadi wakil rakyat, itu bukan untuk tujuan yang lain dalam perspektif ini, tapi untuk mendapatkan, eee, keuntungan dalam bentuk uang. Dia mendapatkan juga kekuasaan untuk memanipulasi orang atau lingkungan atau sistem, sehingga uang bagi dirinya semakin banyak. Nah, bagi, dana Zohar, pemaknaan seperti ini menjadikan bisnis, menjadikan aktivitas kehidupan manusia, itu memangsa kemanusiaan sendiri. Lalu dana Zohar menyatakan, agar dapat terbebas dari semua itu, kita perlu memperluas keseluruhan konsep kita tentang kekayaan. Kita butuh satu konsep tentang kekayaan yang memperkaya, alih-alih memiskinkan jiwa manusia. Kita perlu sebuah pemahaman tentang kekayaan yang mengilhami orang untuk memberikan yang terbaik dalam mencipta kekayaan itu. Ini keinginan Zohar. Jadi Zohar dan Marshall setelah menganalisa secara mendasar, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah pemaknaan sempit. Kalau penyebabnya pemaknaan sempit tentang kapital dan wealth dan kekayaan, maka jawabannya adalah kita perlu memperluas cara paham kita tentang apa itu kapital, apa itu kekayaan. Apakah kapital atau modal selalu berarti uang? Itu pertanyaannya. Untuk memperluas pencarian konsep tentang kapital dan kekayaan, Marshall kemudian mengajukan pertanyaan, apakah kapital selalu berarti modal, uang, atau material? Tidak adakah modal lainnya dalam kehidupan ini? Bukankah ada teori mengenai modal kecerdasan, modal manusia, modal sosial, dan lain sebagainya? Dari situ, dari sinilah kemudian Marshall naik pada wilayah spiritualitas. Pada slide ini kita semakin memahami apa yang diinginkan oleh Marshall dan Zohar dari buku ini, yaitu mencoba untuk menyelamatkan kapitalisme atau sistem ekonomi di perusahaan-perusahaan atau di satu negara agar tidak lupa, agar tidak menghasilkan kekuatan yang negatif, yang destruktif dengan cara mengajukan kapitalisme berkelanjutan. Nah, caranya dia mencari, apa yang penyebab mendasarnya dan dia menemukan bahwa penyebab mendasarnya adalah paradigma cara kita memandang kapital dan kekayaan dan penyelesaiannya dengan cara memperluas konsep kita tentang kekayaan dan tentang modal. Apakah modal selalu berarti uang? Apakah jika kita tidak punya uang, artinya kita tidak punya kapital atau modal, dan akhirnya kita tidak memiliki kekayaan? Kita akan lihat slide selanjutnya. Nah, eh, bagi Dana Zohar, eh, untuk tadi menjawab pertanyaan atau keinginan memperluas konsep, kemudian Dana Zohar melakukan reframing konsep. Reframing itu artinya membuat framing baru, konsep baru tentang apa itu kapital dan apa itu kekayaan. Kata Dana Zohar, kata kuncinya adalah kekayaan atau wealth. Definisi saya sendiri tentang kekayaan adalah apa yang dapat kita akses
yang meningkatkan kualitas hidup. That which we have access to that enhance the quality of life. Apa yang dapat kita akses untuk meningkatkan kualitas hidup kita, itu kekayaan. Dalam definisi yang lebih luas ini, uang bukan jadi sama dengan atau identik dengan kekayaan. Apapun yang membuat kualitas hidup kita meningkat dan kita bisa mengaksesnya, itulah kekayaan. Karena itu kita sering, menemukan istilah, dia memiliki bakat yang kaya, karakternya sungguh kaya, dia punya word of good fortune, dia punya kekayaan yang nasib baik, dia selalu mujur dan lain sebagainya. Yang menunjukkan bahwa, bakat, karakter, dan nasib baik itu adalah sesuatu yang bisa diakses, yang meningkatkan kualitas hidup. Dari titik ini kita bisa melihat misalnya ada banyak orang yang bisa sukses itu bukan karena uang yang dimilikinya, tetapi karena bakatnya, karakternya, nasib baik, dan kerja kerasnya. Kata kekayaan itu sendiri, kata Marshall dan dan Zohar, berasal dari bahasa Inggris kuno "wealth" yang berarti menjadi baik, to be well. Tetapi definisi kamus tentang kekayaan yang mencerminkan budaya hemat telah menghasilkan kamus modern kita dan akhirnya menekankan makna kaya sebagai jumlah besar atau simpanan uang, a great quantity for store of money. Karena kira-kira begini maksud dari kalimat ini, karena to be well, wealth diartikan to be well menjadi baik, kemudian menjadi baik itu artinya hemat, maka lalu kata hemat ini dikaitkan dengan uang. Orang yang hemat memiliki jumlah simpanan uang yang lebih besar daripada yang lain. Eee, inilah yang menyebabkan kemudian, orang mendefinisikan kekayaan atau to be well menjadi baik itu jika dia memiliki simpanan uang yang lebih baik. Padahal, kekayaan pada awalnya seperti yang di awal, we have access to that enhance the quality of life. Apa yang kita bisa akses sehingga kita bisa meningkatkan kualitas hidup. Nah, selanjutnya definisi modal atau kapital kita yang biasa beredar di tengah kehidupan kita itu mengikuti dari pembelokan, dari definisi to be well menjadi memiliki simpanan uang yang banyak. Sehingga modal didefinisikan sebagai jumlah uang atau barang material yang kita miliki. Orang punya modal jika punya uang yang banyak. Kita yang tidak punya uang, kita tidak bisa disebut kapital. Karena tadi bahwa kapital itu lahir dari kekayaan dan kekayaan artinya seberapa banyak simpanan uang yang kita miliki. Kapitalisme yang seperti itu, yang kita ketahui, kemudian memiliki definisi tentang uang dan kekayaan materi. Kapitalisme adalah eh, cara hidup yang berdasarkan pada uang dan kekayaan materi. Nah, eh, kata Zohar, modal spiritual sebaliknya adalah kekayaan yang dapat kita gunakan untuk hidup. Kekayaan yang memperkaya aspek kehidupan kita yang lebih dalam. Kapitalisme bagi eee eee, bagi dana Zohar memiskinkan hidup kita, karena pasti sebagian orang yang bisa mengaksesnya. Ketika sebagian orang yang bisa mengaksesnya, sementara yang lain tidak, berarti sebagian orang hidup dan yang lain mati. Nah, sementara modal spiritual itu, membuat kita hidup, banyak orang bisa menjadi hidup karena semua orang bisa mengaksesnya dan memperkaya hidup kita yang lebih dalam. Uh, the deeper aspect of our life. Kalimat deeper itu menjadi penting kita cermati karena Dana Zohar membicarakan kapitalisme sebagai spiritualitas sebagai
suatu perjalanan menuju diri kita. Ini adalah kekayaan yang kita peroleh dengan memanfaatkan makna terdalam dari diri kita. Nilai-nilai terdalam yang kita miliki, tujuan paling mendasar dari kehidupan kita, motivasi tertinggi dalam hidup ini, yang dengan demikian cara untuk menanamkan ini dalam hidup dan pekerjaan kita. Karena deeper aspect of our life, maka kaitannya dengan apa makna terdalam kita sebagai manusia, apa nilai terdalam kita sebagai manusia, apa tujuan paling mendasar kita sebagai manusia, apa motivasi tertinggi kita sebagai manusia, yang jika makna, nilai, tujuan, dan motivasi itu kita temukan, kita akan mendapatkan modal spiritualitas. Kemudian setelah 4 hal tadi, spiritualitas atau modal spiritual terkait dengan eee, penemuan cara untuk menanamkan eee, makna, nilai, tujuan, dan motivasi ini dalam kehidupan kita dan pekerjaan kita. Kita bisa fokus pada kata deeper. Deeper artinya terdalam, bukan permukaan. Apa makna kita kuliah atau kalian kuliah? Atau apa makna hidup ini? Untuk memenuhi makan aja biar nggak lapar misalnya. Itu makna permukaan, yang dibutuhkan makna terdalam. Apa nilai-nilai hidup ini? Kenapa Anda masih tersenyum ketika ketemu orang? Ya basa-basi aja biar orang itu menghormati kita. Itu nilai permukaan. Yang dibutuhkan adalah nilai terdalamnya. Apa tujuan paling mendasar dari puasa misalnya? Ya, mengikuti perintah Tuhan, agar mendapatkan pahala itu masih tujuan yang, tujuan permukaan. Yang masuk dalam spiritualitas adalah tujuan yang paling mendasar dari puasa apa? Apa motivasi tertingginya? Motivasi tertinggi puasa itu apa sih? Motivasi tertinggi misalnya, punya istri itu apa sih? Biar ada temannya aja, itu permukaan. Yang dibutuhkan itu motivasi yang sangat tinggi, yang membuat pernikahan yang kita lakukan itu memiliki makna, nilai, dan tujuan yang mendasar yang terdalam. Lalu spiritualitas terkait dengan atau modal spiritualitas terkait dengan ikhtiar kita menemukan cara untuk menanamkan makna, nilai, tujuan, dan motivasi itu dalam hidup kita dan pekerjaan kita. Itu modal spiritual. Nah, dari pernyataan ini, Dana Zohar ingin menunjukkan bahwa ada modal lain dalam kehidupan ini, dan modal itu bukan melulu soal uang dan kekayaan materi. Modal itu adalah modal spiritual. Kalau tadi di slide sebelumnya Dana Zohar menyatakan bahwa kita bisa keluar dari masalah ini jika kita memperluas konsep tentang modal, maka pada slide ini, pada bagian ini Zohar menunjukkan eh, perluasan konsep modal itu ditemukan pada saat kita mencoba untuk mempertimbangkan ada modal lain yang bernama modal spiritual. Nah, kita lihat selanjutnya, eee, apa yang dituliskan Dana Zohar tentang modal yang tersedia dalam kehidupan ini. Ada 3 modal menurut, Dana Zohar, yaitu modal material seperti uang, kemudian modal sosial seperti relasi kita, geng kita misalnya, kelompok kita itu modal sosial, lalu ada, modal spiritual. Nah, eee kalau modal material itu kecerdasan yang bisa mengelolanya adalah kecerdasan rasional, karena kecerdasan rasional itu berpikir sangat material, melihat sebab akibat material. Orang mendapatkan keuntungan itu tujuannya atau akibatnya dengan cara apa? Kalau ketemu jawabannya, maka kita ketemu sebabnya
Itu bisa dilakukan dengan kecerdasan rasional, sebab itu adalah usahanya, kemudian akibat adalah tujuan keuntungan. Itu kecerdasan rasional. Fungsinya kecerdasan rasional itu membuat kita berpikir, "What I think," dan yang kita pikirkan adalah sesuatu yang material. Nah, kemudian, modal yang kedua adalah modal sosial, kemampuan untuk bekerja sama untuk tujuan bersama dalam kelompok dan organisasi. Eee, Sosial kapital ini muncul dari trust, dari kepercayaan, dan dari nilai-nilai etika bersama. Kita bisa diterima di masyarakat itu karena masyarakat percaya pada kita dan ada nilai etika bersama yang kita penuhi. Misalnya, masyarakat ingin kita tidak ribut pada jam 12 malam, maka kita akan disebut orang baik di tengah masyarakat dan didukung oleh masyarakat jika setelah jam 12 kita tidak mengikuti nilai etika bersama itu, tidak ribut di jam 12 malam. Modal ini tercermin dalam jenis hubungan yang kita bangun, seberapa besar kita mempercayai satu sama lain, sejauh mana kita memenuhi tanggung jawab kita satu sama lain, dan jumlah kesehatan dan literasi yang kita capai melalui upaya bersama, dan sejauh mana kita bebas dari kejahatan. Itu modal sosial. Eh, kita lihat, kita punya modal sosial jika kita trust, kita punya link, kita punya hubungan. Kita bisa aman di RT kita jika kita punya hubungan yang baik dengan tetangga-tetangga kita. Mereka percaya pada kita. Kemudian kita memenuhi tanggung jawab di RT itu sehingga kita disebut sebagai orang baik. Bayar iuran, tidak ribut, membuang sampah dan lain sebagainya, itu tanggung jawab yang membuat kita memiliki modal sosial. Kemudian eh, sejauh mana kita bebas dari kejahatan. Semakin kita kelihatan bersih, maka kita mendapatkan modal sosial itu. Nah, cara agar kita bisa memiliki modal sosial adalah dengan kecerdasan emosional. Kecerdasan rasional tidak mungkin bisa membuat kita memiliki modal sosial. Cara berpikir kecerdasan rasional itu untung rugi, sebab akibat yang ujungnya untung rugi. Tetapi hubungan dengan masyarakat itu untung ruginya dalam waktu yang panjang, tidak langsung. Karena itu kecerdasan rasional tidak mungkin bisa memahami kenapa harus menahan kemarahan ketika ada tetangga yang salah. Ya kalau marah, salah ya salah dan harus segera diperbaiki, itu what I think. Kecerdasan emosional, EQ, itu mendorong kita untuk what I feel, apa yang aku rasakan. Apa sih yang orang lain rasakan sehingga dia melakukan itu. Mencoba untuk menyasar, untuk menggerayangi. Kalau saya marah, kalau saya dimarahi, saya gimana eh, apa kondisi jiwa saya. Saya tersinggung atau enggak? Jika saya tersinggung, orang lain juga tersinggung. Itu pakai EQ. Karena itu, EQ didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami dan merasakan orang lain, kemampuan membaca emosi orang lain, atau membaca situasi sosial tempat kita berada, dan kemampuan berperilaku atau merespon dengan tepat. Itu eh, kecerdasan emosional. Kalau kita punya kecerdasan emosional, maka kita bisa mengakses modal sosial. Jika kita punya kecerdasan rasional, kita bisa mengakses modal material. Kita bisa baca seperti itu. Atau sebaliknya. Karena kita hidup di tengah masyarakat yang baik, maka kita akan menumbuhkan eh, kecerdasan emosional yang baik juga. Karena kita hidup di tengah orang-orang yang pintar atau para pedagang, maka secara otomatis kecerdasan rasional kita, IQ kita menjadi baik. Nah,
Yang terakhir, kata Dana Zohar, ada satu modal lagi dalam kehidupan ini, yaitu modal spiritual. Eee, Modal spiritual ini menambahkan dimensi makna dan nilai bersama serta tujuan akhir kita. Jadi setelah materi, kemudian hidup bersama, itu ciri sosial kapital, kemudian pada spiritual kapital, ada dimensi lain dalam hidup ini yang tidak cuma uang dan bisa hidup bersama orang lain, yaitu tentang makna dan nilai serta tujuan akhir dari hidup kita ini apa. Eee, Modal seperti ini membahas kekhawatiran yang kita miliki tentang apa artinya menjadi manusia dan makna serta tujuan akhir dari kehidupan manusia ini. Ini modal spiritual. Jadi spiritual dalam definisi ini kita bisa maknai sebagai jawaban atas apa artinya menjadi manusia. Makna dan tujuan akhir dari kehidupan manusia ini apa? Jawaban-jawaban itu membuat kita menemukan makna terdalam dan nilai terdalam serta tujuan paling mendasar dari hidup kita. Pada saat orang eee, memiliki kekayaan yang banyak, artinya modal materialnya banyak. Ketika ditanya, dengan pertanyaan, "Apa artinya menjadi manusia?" Eee, Dia bisa menjawab, "Uang saya banyak." Oke. Kemudian tujuan akhir dari kehidupan manusia apa sih? Uang yang banyak. Dia bisa jawab kayak gitu. Bukankah pada akhirnya Anda akan mati dan uang itu tidak akan dibawa? Apakah itu tetap menjadi tujuan akhirnya? Dengan pertanyaan seperti itu, maka orang akan berpikir, ya bisa jadi saya keliru. Untuk apa uang banyak? Karena pada akhir kehidupannya, semua itu tidak akan bermanfaat apapun. Uang tidak akan membuat kita bahagia. Uang tidak akan membuat kita selamat dari kematian dan perpisahan. Karena itu mesti ada sesuatu yang lain daripada uang. Ada satu kisah dari Yunani, kisah tentang Touch of Midas. Midas adalah seorang raja yang diberkati keajaiban, dia dikasih kesaktian oleh para dewa. Setelah dia memohon berulang kali agar dia menjadi kaya raya, kemudian dewa mengabulkan dia. eh, Oke, kamu akan kaya karena apapun yang kamu yang kamu eh, sentuh akan menjadi emas. Dia sentuh tongkat jadi emas, dia ketawa. Dia sentuh batu jadi emas, dia ketawa dan seterusnya. Dia merasa kaya raya karena apapun yang disentuh itu menjadi uang, jadi emas. Dan itu artinya tidak ada satupun yang bisa menandingi kekayaannya. Karena orang lain, seberapa pun banyak orang lain memiliki emas, dia akan memiliki emas yang lebih banyak lagi. Karena dia bisa menyentuh apapun menjadi emas. Oke. Nah, kemudian dia pada saat itu dia melihat anaknya dan dia serta anaknya tentu saja ingin bertemu seperti biasa ayah dan anak. Midas menyentuh anaknya untuk memeluknya dan ajaib anaknya menjadi emas. Dia ingin mencium istrinya, ajaib juga anak istrinya menjadi emas. Bayangkanlah apa yang dirasakan oleh Midas. Ketika yang disentuh menjadi emas, maka tidak ada satupun dalam kehidupannya yang manusia. Semuanya itu hanya emas. Pertanyaannya, kalau pakai modal spiritual, apa makna dan nilai hidup ini? Apa tujuan akhir dari hidup kita? Emas, oke. Bahkan pada saat semuanya menjadi emas, apakah kita masih menganggap bahwa makna kehidupan kita adalah memiliki emas? Kesunyian, kesepian akan mendera Midas
ketika semuanya menjadi modal material. Karena itu bagi Zohar, orang harus masuk pada modal spiritual. Melalui modal spiritual, kemudian orang akan menemukan kebahagiaan, bukan kesepian dan penyesalan seperti yang dialami oleh Raja Midas. Nah, spiritual capital terkait dengan fungsi pertanyaan what time, siapa diri saya, itu akan menentukan jawaban apa makna, nilai, dan tujuan akhir dari hidup kita tergantung pada pertanyaan what time, siapa saya. Kemudian definisi atau jawaban terhadap what I am itu akan membuat kita membahas kekhawatiran yang kita miliki tentang apa artinya menjadi manusia. Kalau kita mendefinisikan diri kita sebagai orang yang biasa saja, yang sial, maka makna dan nilai kita, tujuan akhir kita adalah agar kita tidak menjadi sial. Tetapi itu pasti cuma definisi sementara. Ada definisi yang paling dalam lagi. Seluruh agama dan spiritualitas memiliki makna tentang yang dalam, tentang yang memberi jawaban yang terdalam tentang pertanyaan what I am. Nah, untuk bisa memiliki modal spiritualitas kita butuh kecerdasan spiritual, yaitu kecerdasan yang menjalankan kebaikan, kebenaran, keindahan, dan kasih sayang dalam hidup. Jadi ada tiga, eh, tidak ada empat, yaitu apa tadi? Ada kebaikan, kebenaran, keindahan, dan kasih sayang. Dengan kecerdasan spiritual kita tidak cuma baik, tapi juga benar, sekaligus indah dan penuh kasih sayang. Empat hal itu yang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Baik, benar, indah, kasih sayang. Jika kita memiliki keempat hal itu dan kita gunakan untuk menjalani kehidupan ini, maka kita akan memiliki kecerdasan spiritual dan bisa mengakses modal spiritual. Nah, saya akan lihat lagi ke apa yang pentingnya spiritual kapital dari pernyataan Dana Zohar. Tak ada jenis modal lain yang benar-benar bekerja tanpa dasar yang dimiliki modal spiritual. Tak ada jenis modal lain yang benar-benar bekerja tanpa dasar yang dimiliki modal spiritual. No other kind of capital really work without uh, uh, an underlying base of spiritual capital. Artinya, eh, kecerdasan emosional dan kecerdasan eh, intelektual atau rasional itu tidak akan bekerja jika tidak ada kecerdasan spiritual. Kalimat lain atau pernyataan lain yang ingin dikemukakan oleh Zohar bahwa semua orang sebenarnya memiliki kecerdasan eh, spiritual. Karena kecerdasan spiritual itulah yang mendasari munculnya kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional. Misalnya, kecerdasan rasional itu kan prinsipnya benar, mencari kebenaran karena what I think. Mungkin juga mencari apa yang baik. Nah, eh, kecerdasan spiritual itu prinsipnya kebaikan, kebenaran, keindahan, dan kasih sayang. Karena itu orang bisa berpikir rasional karena dia memiliki sebagian dari kecerdasan spiritual, yaitu tentang apa itu benar dan baik. Yang kedua misalnya kecerdasan emosional, kecerdasan yang membuat kita merasakan orang lain, membaca emosi orang lain, bisa bekerja sama dengan orang lain, itu dasarnya adalah kebaikan dan kasih sayang. Sementara kebaikan dan kasih sayang itu dimiliki oleh kecerdasan spiritual. Karena itu bagi Dana Zohar, no other kind of capital really work without an underlying base of spiritual capital. Tidak mungkin orang memiliki kecerdasan yang lain jika tidak didasari oleh kecerdasan spiritual.
Oke, kita sampai titik ini, yaitu titik pada saat kita mendapatkan pengarahan dari Dana Zohar bahwa kapitalisme bermasalah, karena bermasalah maka harus ada obatnya, yaitu kapitalisme berkelanjutan. Kenapa disebut kapitalisme berkelanjutan? Karena kapitalisme selama ini kapitalisme yang berpikir pendek hanya untuk kepentingan sesaat, tidak kepentingan untuk mendapatkan keuntungan demi keuntungan yang lebih banyak untuk saat ini, tidak memikirkan masa depan. Nah, kapitalisme yang ngaco itu karena definisi tentang modal dan kekayaan yang keliru, karena itu harus diluaskan konsepnya. Eee, Perluasan konsep itu bisa ditemukan dari makna apa itu modal spiritual. Modal spiritual berbeda dengan modal material yang selama ini menjadi landasan dari kapitalisme. Modal spiritual ini dihasilkan dari kecerdasan spiritual. Nah, pada titik ini kita bisa ketemu, oh ya, ini rupanya yang dimaksudkan oleh Dana Zohar pada buku ini, yaitu mengajukan modal spiritual untuk menanggapi kapitalisme. Oke, kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu materi tentang psikologi, kan, tapi kita sudahi dulu sampai titik ini. Eee, dengan begitu kita, eee, yang penting kita sudah mendapatkan pemahaman dasar tentang, pengantar atau awal dari maksud buku ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.